Ada SOP-nya ya. Sama ibu saya juga sama lututnya, jadi nggak bisa duduk di bawah, harus diangkat. Ibunya maaf, ibunya Ibu Dewi lah. Mikrofon nggak nyala katanya. Mikrofon dokter nggak nyala katanya. Iya, kan nyalanya di sini. Oh. Oh. Udahlah. Ini suara biasa ya? Air sini tuh orang asli ya. Buat Oke, orang sini aku udah biar nggak jelas aja suara. Kalau Oke, siap. dokter udah diminta diminta aja. Mana itunya? Oh iya Pak. Semangat dokter. Thank you. Dokter semangat. Lampunya. Bun dah. Bun. Satu lagi buat sini. Oke. Udah jelas? Oke guys ya, kalian boleh record, boleh share karena maaf ya, dokter di sini kalau sampai kebawa emosi karena apa ya? Ini benar-benar kalian harus membuka mata kalian. Mau sampai kapan ya? Uang masyarakat Indonesia, terutama uang di sini mayoritas Muslim ya, Muslim itu bisa disalahgunakan gitu, maksudnya bisa diperas semudah itu, ya. Dokter sarankan, ayo dong, itu loh blacklist owner skincare yang zolim, ya. Masih banyak kok owner skincare yang amanah, ya, yang nggak zolim ke orang, yang nggak zolim ke masyarakat kecil, gitu, ya. Oke, Riko. Kamu pindah ke situ. Ibu silakan duduk. Ya, mangga. Jadi di sini dokter kenalin, ibu ini adalah Ibu Dewi. Ibu nggak apa-apa ya. Di sini ibu tidak perlu takut karena insya Allah pasti jagain. Tapi dokter janji di depan semua masyarakat Indonesia, di depan para followernya dokter, insya Allah ibu akan aman. Tidak akan ada orang yang bisa menekan ibu, ya. Ini. Jadi di sini posisinya ibu adalah suami dari Bapak Afrizal. Ya, istri dari Bapak Afrizal. Bapak Afrizal ini siapa ibu? Beliau apanya DRL? Dulu pernah bekerja sama DRL sebagai Ada mic-nya lagi, ada mic-nya lagi. Ada mic-nya lagi biar ibunya jelas. Cepat. Ibunya jelas. Berhenti semua kebohongan dilakukan oleh DRL. Ini sih ya ibu ya. Di sini saya taruh ini ya bu ya. Masih nyambung lagi azan juga. Oke, gimana ibu? Silakan ibu cerita. Jadi Bang Afrizal ini, dokter manggil apa abang aja ya? Ya. Soalnya kan beliau lebih senior ya. Jadi Abang Afrizal ini adalah apa ibu? suami. Ya. Suami dari Bu Dewi. Ya, Pernah bekerja tidak dengan DRL? pernah Pernah. Berapa tahun ibu? dari tahun 2000 kalau nggak salah 2020 sampai 2022. Jadi 2 tahun ya guys, 2020 sampai 2022. Oke. Terus bagaimana ibu? Bagaimana kok bisa kemarin itu dokter, jujur dokter shock banget. Dokter shock banget. Ya, dokter lihat, dokter nggak pernah ketemu. Ya, betul ya. Iya. Apakah ibu pernah ketemu dengan saya sebelumnya? Nggak pernah ya. Oke. Jadi dokter guys kaget pada saat itu dokter dikirim oleh adiknya David. Jadi dokter kenal dengan David ya. Dokter dikirim link Igoy oleh David. Dan dokter bingung pada saat itu dokter lagi live. Gitu. Lagi live tiba-tiba dapat kiriman itu, terus dokter bingung. Ini bapak siapa gitu. Lalu David cerita, dok ini namanya Afrizal, ajudan dari mantan ajudan dari DRL. Gitu. Nah sekarang dokter mohon dengan sangat ibu bisa menceritakan bagaimana bapak itu bisa dijemput dan dibawa ke Palembang, seperti apa? Hari Sabtu kemarin, Sabtu minggu lalu berarti ya? Sabtu minggu lalu seperti biasa bapak kerja, biasa jam 12 siang pulang makan. Terus Pas makan
Tiba-tiba ada 2 orang datang, saya kira orang mau pesan kue. Jadi ibu ini jualan kue ya guys. Ibu ini jualan kue, sama apa, lontong sayur apa ya? Ya, jualan kue. Jualan kue ya. Oke, terus? Tiba-tiba ada 2 orang datang, salaman, nanya Bapak Aprijal gitu. Saya kira kenal kan, jadi saya lihat aja dari dalam. Lama-lama kok ditanya, Bapak ada masalah dengan orang. Suami saya bilang, nggak pernah, saya biasa tiap pagi jualan kue, siang kerja, pulang seperti biasa istirahat di rumah, itu aja. Nggak lama kemudian ada 5 atau 6 orang turun dari mobil. 5 atau 6 orang Iya. turun dari mobil. Iya. Ya, terus? Terus mendekati suami saya lah, menginterogasi. Tapi entah apa yang terus diomongkan. Terus, Bapak punya masalah dengan Dokter Richard, kata suami saya. Nggak ada. Kalau begitu kita cocokkan keterangan Bapak dengan keterangan beliau di sana, kata Stop, sampai di sini. Guys, Doti mau tanya ya, apakah ibu pernah menerima surat panggilan untuk diinterview? Nggak ada. Tidak pernah. Bapak Kapolres Palembang. Nanti Doti akan main juga ya ke Kapolres Palembang. Guys, ini sebarkan ya. Jadi ini agak janggal. Bagaimana bisa orang tiba-tiba datang, ini mereka mengakunya dari Polres Palembang. Iya. Mengakunya dari Polres Palembang. Tiba-tiba datang, menginterogasi, terus silakan Ibu dilanjutkan. Udah gitu, terus suami saya dibawa. Langsung dibawa saat itu Iya, juga. suruh ikut. Suratnya semua lengkap. Pertamanya belum dikasih, terus saya tanya, Pak, suami saya mau dibawa kemana? Betul. Saya kan nggak tahu bapak-bapak siapa. Iya. Makanya saya bilang, kalau gitu foto dulu lah Pak, sebagai barang bukti untuk jaminan keamanan suami saya ini dibawa oleh siapa. Betul. Baru bapak-bapak polisi itu ikut foto terus mengasihkan suratnya. Oke, jadi di sini guys, ini ada yang lucu lagi. Bagaimana orang bisa dibawa tanpa adanya surat sebelumnya? Nggak ada ditunjukin surat. Pak Haryo, Bapak Kapolres Palembang, Pak. Nanti saya akan ke Palembang ya. Saya akan menemui. Saya ingin ada waktu Bapak Kapolres bisa menemui kami. Ya, karena Bapak adalah Bapak Kapolres Palembang yang seharusnya mengayomi, Pak. Ya, jadi Doktif yakin Bapak tidak tahu menahu soal ini. Dan tidak mungkin Doktif harus viralkan sebesar ini ke seluruh masyarakat Indonesia bagaimana oknum-oknum di Polres Palembang bisa melakukan tindakan seperti ini. Ini sudah sangat janggal sekali, Pak. Ya, oke. Terus berarti surat baru dikasih. Iya. Berarti sebelumnya tidak pernah ada surat apapun. Enggak. Oke. Itulah baru tahu. Dan satu hal yang saya tanya, apakah ada foto, mana foto yang itu? Hans. Mana? Ada satu hal lagi, mana? Aku tunjukkan. Chat itu. Orang itu. Iya, anak buah. Mana kok? Lama kali Riko ini bukain. Mana cepetan? Ayo. Foto itu. Ini ya. Ya. Iya. Betul orang ini ya? Iya. Betul orang ini. Iya, waktu itu kan. Penangkapan itu ya? Waktu Pada saat penangkapan Ibu melihat ini di mana? Dia ada di mana? saya sudah suami saya dimasukkan dalam mobil, suami saya manggil saya, Ya, katanya Ibu terus? kesini. Ya. Saya dekati, terus lihat siapa yang ada di dalam, kata suami saya. Terus? Saya lihat rupanya ada Kohan sini di dalam. Ada Kohans ya, lihat ya. Yang saya ingin tanyakan ke oknum Polres Palembang. Sejak kapan ada orang sipil Kohans ya bisa ikut bersama dengan satu mobil? Ya, satu mobil. Naikin. Oke, bagaimana orang ini bisa bersama-sama satu mobil dengan Bapak Afrizal dan bapak kepolisian tersebut? Bagaimana? Apakah itu sesuai dengan prosedur yang ada di Polres Palembang? Guys, tolong share ya, tolong viralkan ini. Pak Listio Prabowo, Pak, ini ada oknum loh, Pak. Masa Bapak masih tutup mata? Jangan ya Pak ya, jelas banget ini Pak. Bapak Kapolda Sumatera Utara, ya, Bapak Kapolda Sumatera Utara. Pak, orang ini ya Pak ya. Orang ini ikut dalam proses pembawaan, saya nggak mau penangkapan. Karena saya tidak tahu itu prosesnya seperti apa. Saya nggak mau bilang itu penangkapan ya. Proses di mana Bapak Afriza dibawa ke Palembang. Dia ikut dalam satu mobil. Ini orang sipil Pak.
bagaimana orang sipil ini bisa ikut bersama dengan Bapak polisi. Ada foto Bapak polisinya yang kemarin bawa. Langsung aja, karena itu fakta. Ibu nggak perlu takut, saya akan belain. Mati. Di zoom. Oh, mati-mati sendiri ya kalau nggak ini ya. Cepet banget ya. Oke, apakah betul ini? Apakah betul ini, Bu? Iya. Iya ya. Iya. Ya. Siapa ya Pak ini? Pak Kapolres Palembang, Bapak Haryo. Pak Haryo, ini orang yang membawa Pak Afrizal ya. Gitu. Ini dokter bingung. Ini Bapak yang seharusnya ada surat dulu, panggilan dulu, pertama, kedua. Ini Ibu sama sekali nggak pernah dapat surat itu ya? Bu. Ya, oke. Mungkin nanti akan ada penjelasan dari Polres Palembang. Karena dokter juga akan mengunjungi saya. Dokter benar-benar penasaran ini ada apa sebenarnya, ya. Terus selanjutnya bagaimana Ibu? Selanjutnya Bapak dibawa. Iya. Pagi. Jadi suratnya ditinggalkan atau Ibu hanya ditunjukkan? Permisi ya Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada 8 diperintahkan kepada ada 8 petugas. Ya, tidak ada keterangan di sini Hans Pranata. Bagaimana kamu seorang Hans Pranata bisa ikut satu mobil? Ada apa kamu? Ngapain kamu ikut-ikut dalam satu mobil itu? Ya, oke? Ada apa? Jadi ini emang ada surat perintahnya guys ya. Ini ada surat perintahnya. Oke. Langsung aja kita buka-bukaan aja di sini. No viral, no justice. Ya. Oke. Di sini. Oke, di sini dan terus langsung Bapak dibawa. Nah, terus bagaimana Bapak bisa menghubungi Ibu pada saat Bapak di Palembang itu seperti apa ceritanya? Selanjutnya bagaimana Ibu? Ada Bapak polisi yang memberitahu kalau sudah Sampai. Bapak sudah sampai di Palembang, makanya saya segera hubungi keluarga di sana karena Bapak Afrizal kan memang orang Palembang. Oh, Bapak Afrizal sendiri orang Palembang. Iya. Oke, terus Itulah keluarganya yang melihat. mengunjungi keluarganya. Nah, sekarang nih ceritanya bagaimana Pak Afrizal ini bisa bicara bahwa disuruh doktif. Itu pernah dengar cerita nggak dari keluarganya Pak Afrizal? Karena demi Allah Doti bilang ya, Doti nggak pernah kenal dengan Ibu, betul ya? Iya. Bapak Doti juga nggak pernah menemui Pak Afrizal ya? Enggak. Pak Afrizal pernah cerita soal doktif nggak? Enggak pernah. Nggak pernah Enggak sama kenal sekali. dan enggak tahu siapa. Nah ya, nggak kenal dan tidak tahu. Fix ya, jelas ya. Terus yang lucunya lagi guys, bagaimana muka Bapak Afrizal bukannya di blur, tapi suaranya orang yang menanyakan di blur. Dugaannya Dokti suara itu adalah suara dari Hans Pranata. Dokti pengen tanya, apa kamu bisa memvideokan orang seperti itu? Kamu mempermalukan Bapak Afrizal. Hah? Sementara apa? Sementara itu adalah cerita yang belum tentu dan belum diputuskan di pengadilan. Untuk apa kamu lakukan itu? Apa niat kamu sebenarnya? Dan itu dugaannya adalah asisten dari DRL. Yang namanya asisten guys nggak mungkin kerja sendiri. Ya, pasti disuruh sama atasannya. Dan yang mengupload pertama kali adalah akun atas nama Richard Lee. Yang Dokter Feran, kalian masih mau beli produk dari orang seperti itu? Di sini ibu ini muslimah. Ya. Bagaimana asistennya sendiri bisa ditumbalkan? Untuk apa? Untuk engagement, Richard. Dokter tanya. Untuk apa? Kamu begitu ingin menjatuhkan Dokter. Semakin Dokter bongkar kebusukan kalian. Dokter kesini, kemarin Dokter di Indonesian Fashion Week, Dokter kesini. Supaya masyarakat Indonesia bisa lihat. Dengan mata kepala sendiri. Ibu, Dokter di sini tidak ada settingan ya. Jadi, apakah Dokter pernah menyuruh Ibu bicara bla bla bla? Pernah? Enggak sama Ya sekali. Ibu ya. Tuh. Jadi buat kalian nanti ya kalau dan ternyata ini rencananya Allah sungguh luar biasa ya guys. Ternyata Ibu ini tidak menyadari bahwa di sekitar rumahnya Ibu itu adalah teman-temannya Dokter sendiri. Jadi pada saat tadi Dokter kesini ternyata Dokter itu
apa istilahnya kita tuh punya perkumpulan lah ya, perkumpulan, dan itu perkumpulannya ternyata salah satu anggotanya itu di dekat rumahnya ibu ini. Begitu cantik takdirnya Allah. Jadi di sini dokter bilang ibu tidak perlu takut karena ternyata keluarganya ibu tadi di sekitarnya ibu sendiri, keluarganya dokter itu ada di sekitarnya ibu sendiri. Ya, jadi ibu nggak usah takut. Tapi di sini dokter mohon maaf ya ibu, dokter pengen ini tidak terbuka dengan sejelas-jelasnya, ya. Jadi dokter mohon, ini adzan dulu ya guys ya, kita stop dulu adzan.